Ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ternyata kadrun deg-degan. Pak Heru Budi datang. Dan dengan apa yang dia kerjakan seminggu pertama menjabat ini saja, sejumlah kejanggalan, temuan dugaan korupsi dan juga kolusi berderet panjang daftar permasalahannya. Lihat aja, dari mulai indikasi markup anggaran dan kelebihan bayar hingga proyek-proyek yang nggak ada manfaatnya menjadi warisan warisan busuk sepeninggalnya Anies. Yang kalau ada warga ngadu itu malah kena premanisasi bawahnya Anies katanya. Jadi kalau KPK masih kebingungan menemukan alat bukti korupsi Anies dan atau anak buahnya di Jakarta. Nah, sekarang tunggu saja laporan dari Pak Heru Budi. Langsung dari balik berkas meja kerja Gubernur Anies tadinya. Mengembalikan kepercayaan warga Jakarta yang selama 5 tahun ini merasa dikibuli Anies mentah-mentah. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Silahkan terjemahkan sendiri. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. KIB ingin mengutamakan politik menyatukan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa. Sudah saatnya polarisasi politik kita akhiri. Setuju? Setuju? Kita komit melanjutkan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Sanggup? Alhamdulillah. Untuk bangsa dan negara ini yang pasti yang kita tidak siap. Video Pak Ganjar siap jadi capres viral. Tapi yang menarik buat saya justru di bagian awalnya. Waktu Pak Ganjar ditanya, jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Iya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya kira Pak Ganjar akan jawab, jangan tanya saya, tanya Bu Ketum. Karena itu adalah hak prerogatif Ketum. Pak Ganjar sebut partai-partai itu. Plural, lebih dari satu partai. Partai-partai itu. Lalu Pak Ganjar tambahin, saya tidak tahu apakah partai saya percaya dengan saya. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Sepertinya Pak Ganjar sudah kasih kode siap diusung oleh partai lain. Koalisi Indonesia Bersatu siap? Baru beberapa hari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dilantik ya. Lah kok gerombolan kadrun sudah pada panik coba. Apalagi ketika layanan pengaduan era Ahok diaktifkan lagi. Entah kenapa ya, ketika layanan pengaduan masyarakat di era Ahok mulai diaktifkan, tiba-tiba banyak sekali kadrun dan oposisi yang emosi coba. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa mereka ini mudah sekali emosi ya? Apakah jangan-jangan mereka itu takut ada sesuatu yang terbongkar? Anies juga masih memakai politik identitas dengan terus berkoalisi bersama FPI. Karena itulah Anies ancaman bagi keutuhan bangsa ini. Ahok dihantam oleh lawan politiknya, juga dihantam oleh pihak-pihak yang kemudian berkoalisi dengannya. Kejadian ini jangan sampai terjadi pada Ganjar. Dan sekarang Ganjar Pranowo sudah menegaskan kesiapannya menjadi Capres 2024. Gaspol. Salah satu warisan dari Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan, yaitu Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan panggilan Ahok, yang saya harus angkat topi adalah dia membuka pengaduan langsung di Balai Kota DKI. Itulah kenapa Ahok dulu waktu menjabat, di luar perilaku kontroversialnya ya, mendapat cinta dari warganya. Sayangnya dia dulu kalah hanya karena propaganda hitam bahwa dia dianggap penista agama. Budaya bagus yang dibawa Ahok kemudian diteruskan lagi oleh pejabat sementara Gubernur DKI
Heru Budi Hartono. Kalau masalah oknum ini diadukan lewat aplikasi, ya sudah pasti ya pengaduan ini nggak akan sampai ke pimpinan tertinggi dan sudah hilanglah di jalan. Oke, selamat bekerja Pak Heru Budi dan terima kasih Ahok sudah mewariskan budaya baik dengan membuka balai kota untuk pengaduan warga. Dan juga terima kasih buat Anies, Gubernur Soleh, karena sudah mewariskan kepandaian berkata. Balai kota langsung berbenah, langsung ruangan yang dulu zaman Ahok terima surat atau terima laporan dibenahi dengan kursi-kursi yang baru biar kelihatan bagus ya. Oke, sudah 5 tahun saya baru hari ini menginjakkan kaki saya ke balai kota kembali. Arahan Bapak Presiden ada 3 itu udah kerjanya udah waduh luar biasa. Jadi harus kerja dan kerja. Turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan. Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Anies bakal diciduk KPK terkait kasus korupsi Formula E. Dan ini diduga membuat panik partai milik Pak Surya Paloh itu. Dan memang sepintas masuk akal. Kalau kemudian publik mencurigai buru-burunya Nasdem mencapreskan Anies adalah untuk membackup Anies jika saja benar Anies menjadi tersangka. Bahkan manuver beberapa hari terakhir Anies, termasuk menjadi anggota Ormas Kepemudaan, lalu juga mengundang banyak ormas lain ke rumah dinas, kuat dugaan ini adalah upaya Anies untuk memperkuat benteng pertahanan. Mungkin dikira kalau Anies benar bersalah, KPK takut dengan backupan itu. Dan apakah benar asumsi publik bahwa ini adalah langkah menyelamatkan Anies dari kasus korupsi Formula E? Bahkan majalah Tempo mendadak memuat berita soal dugaan Tempo terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, yang menurut Tempo sengaja menjegal Anies dengan kasus Formula E agar tidak nyapres. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, syirik, dengki, khianat. Nah, itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Kalau dengan Pastor Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya, recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya
Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam hidup. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanahan Tuhan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marahin gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar.
di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan Nyai pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kalau Nyai pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel.
Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mereka khawatir kalau nama Anies kemudian tenggelam dengan cepat. Karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri. Bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies. Ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya, ternyata para bohir Anies khawatir kalau ada yang lebih bisa diandalkan jadi pemimpin warga Jakarta ketimbang Anies. Ternyata kadrun deg-degan kalau ada yang jadi gubernur beneran dan itu lebih nyata kerjanya dibanding Anies. Ya, ketika baru ada isu Pak Jokowi menugaskan Heru Budi Hartono ke Jakarta, gantikan Anies, aura di DKI yang tadinya suram mendadak penuh harapan. Dan ketika Heru Budi dilantik Mendagri Tito Karnavian kemarin, buzzer alumni Balai Kota di masa Anies sudah kelojotan. Entah apa yang membuat mereka ketakutan terhadap Pak Heru. Ternyata sekarang ketahuan. Saya meyakini bahwa Heru akan menjalankan kebijakan yang pernah dicanangkan Pak Jokowi bersama Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada masa lalu. Dan kehadiran Heru ini seolah Pak Jokowi ingin menegaskan legasinya, ada yang meneruskan. Warisan-warisan pekerjaannya yang tertunda bisa ada yang meneruskan. Tidak seperti kemarin di Jeddah, Pak Heru Budi datang. Dan dengan apa yang dia kerjakan seminggu pertama menjabat ini saja, bisa kita simpulkan bahwa Heru Budi adalah antitesa Anies. Antitesa itu bahasa sederhananya adalah kebalikan. Heru Budi adalah kebalikan dari Anies Baswedan. Minimal dari etos kerjanya lah. Kalau Heru Budi Hartono konsisten kerjanya seperti seminggu awal ini, maka saya meyakini dia memang antitesa Anies. Anies punya rencana sendiri. Dan selama jadi gubernur Jakarta, rencana Anies adalah nyapres. Nah, Pak Heru Budi ya mungkin bisa jadi ditugaskan Pak Jokowi untuk membawa arah kembali ke program-program yang dikenal dengan slogan Jakarta Baru yang dulu itu. Orang-orang kecil dibiarkan cari solusi sendiri mengatasi hidupnya. Boro-boro ngadu ke balai kota. Karena balai kota dan rumah dinas cuma untuk ormas. Anies juga fokus membangun di jalanan Sudirman, Tamrin, dan tempat-tempat yang kira-kira bagus buat difoto. Dia fokusnya di situ aja. Anies juga nggak ada atensi yang serius ke warga-warga kecil di pelosok-pelosok ujung Jakarta. Nggak nyenggol kebijakan yang pro rakyat kecil di sudut-sudut kampung yang kumuh. Warga di bantaran sungai dibiarkan berjibaku melawan maut tiap banjir datang. Anies nggak peduli kampung-kampung yang kumuh. Karena mungkin jarang orang yang akan, apalagi media, akan mendokumentasikan kerjaan di situ. Itu istilahnya itu nggak media darling, itu kerjaan-kerjaan kayak gitu. Maka Anies melakukan banyak dusta. Hanya karena, ya, biar dianggap populis, meskipun bisa diumpamakan meracuni warganya sendiri. Kebijakan banjir yang nggak jelas, sampai dituntut warganya hanya untuk disuruh kerja. Hanya untuk disuruh kerja, Anies itu harus dituntut ke PT UN. Kenapa jurus Anies merombak Jakarta cuma di lokasi-lokasi yang terlihat setiap hari? Ya karena memang Anies membangun untuk bahan kampanye capres. Mana mau Anies membuat kebijakan yang tidak populer? Mana mau? Anies hanya fokus meng-grooming lokasi-lokasi yang menurutnya Instagramable, yang bisa dibuat foto-foto dia dan juga istrinya.
Foto-foto berdua istri ya, senyum-senyum sendiri, merenovasi sendiri, diresmikan sendiri, buat foto suami istri sendiri, dan senang sendiri, tapi pakai duit negara. Atau mengganti nama yang jadi kerjaan utama Anies, rename, sampai akhirnya blunder mengganti nama kota tua menjadi Batavia yang ternyata adalah peninggalan VOC. Anies hanya fokus di menara-menara yang tinggi supaya terlihat oleh siapapun dia kerja. Padahal jauh dari harapan orang, karena Anies nggak membuat sesuatu yang yang baru tuh nggak. Lalu pembagian jalan raya yang terlihat memaksa supaya trotoarnya lebar, malah badan jalannya yang jadi sempit. Kebijakan membangun tanpa meneliti, atau malah diduga penuh kelebihan bayar sehingga kualitas bangunan sering memalukan. Itu adalah bukti bahwa Anies sebenarnya nggak peduli dengan warganya sendiri. Masih ingat soal polisi tidur yang membuat penunggang motor berjatuhan? Atau soal tribun yang ambrol di JIS? Atau soal tribun penonton Formula E yang ambiar kena angin? Adalah bukti-bukti bahwa Anies juga nggak memiliki kemampuan secara teknis. Jokowi Ahok di masanya adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur yang penuh dengan kreativitas. Membanggakan. Balai kota pun untuk pertama kalinya dibuka untuk dijadikan rumah di mana rakyat Jakarta bisa mengadu langsung ke gubernur. Dan ini tidak dilakukan di masa Anies. Pusat pengaduan warga di balai kota langsung ditutup sama Anies. Alasannya udah pakai aplikasi Jaki katanya. Yang kalau ada warga ngadu, itu malah kena premanisasi bawahannya Anies katanya. Ngeri ya. Rakyat ngadu malah dimaki. Mungkin Jaki singkatannya itu, jajal aja nanti dimaki. Ya, tata kelola di Jakarta semasa dijabat Jokowi Ahok, kemudian diambil alih oleh Anies Baswedan, mengalami titik paling kacau, paling rendah. Ini anomali lah. Titik paling absurd. Titik paling buram dalam sejarah. Bahkan bisa dibilang titik paling mengecewakan. Jakarta bukannya menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia, malah jadi cemoohan orang selama 5 tahun terakhir ini. Yang populer bukan isu kemajuannya, boro-boro kebahagiaan warganya, bukan. Tapi malah politik identitas, ayat, mayat adalah kata yang paling populer karena Anies di Jakarta. Kelar pilkada paling brutal tahun 2017 lalu di Jakarta yang menjadikan Anies Baswedan sebagai gubernur, Heru memilih mengundurkan diri dan dari segala jabatannya di birokrasi DKI. Sekda loh, mundur. Jokowi kemudian menarik dirinya sebagai ajudan presiden yang mengatur segala jadwal, memberi masukan terkait administrasi, bahkan juga konon kabarnya sekaligus sebagai pembisik Presiden Jokowi untuk urusan Jakarta. Pantesan Anies kelihatan kesel ya. Ternyata Pak Jokowi punya cepu untuk urusan Jakarta. Ya, Heru Budi adalah orang lama di Pemprov DKI. Banyak yang senang Jakarta kembali dipimpin oleh orang yang paham, bukan orang yang pura-pura paham, kerjanya ngabisin anggaran. Yang menarik dari Heru adalah integritas dan loyalitasnya pada Presiden Jokowi yang menjadikannya dipercaya menjabat sebagai kepala sekretariat kepresidenan. Atau dalam istilah umum biasanya dipanggilnya sekretaris presiden. Luar biasanya. Dan kita semua menjadi saksi ya. Ketika di akhir masa jabatan Gubernur Anies Oktober 2002 kemarin, sejumlah kejanggalan, temuan dugaan korupsi dan juga kolusi berderet panjang daftar permasalahannya. Lihat aja dari mulai indikasi markup anggaran dan kelebihan bayar hingga proyek-proyek yang nggak ada manfaatnya menjadi warisan warisan busuk sepeninggalnya Anies. Juga soal transparansi anggaran dan juga perencanaan keuangan, skema e-budgeting yang sudah mulai dirintis zamannya Pak Jokowi Ahok, hancur di tangan Anies. Bagi Anies dan juga pendukungnya, transparansi anggaran adalah sebuah kemustahilan. Kita melihat bahkan sampai KPK turun tangan ya, seolah e-budgeting yang dulu digagas oleh Pak Jokowi itu menjadi monster, jadi momok yang paling menakutkan bagi predator anggaran yang selama ini suka foya-foya di atas upaya mereka mengutak-atik anggaran menjadi angka-angka siluman. Terus sebagai
pejabat sementara secara tidak langsung kan mengemban membongkar amburadulnya pengelolaan keuangan DKI. Karena dia tuh orang sekda, paham betul kayak gitu, soal aset tuh dia paham betul. Juga saya meyakini akan mereformasi kebijakan Anies sebagai realisasi mengembalikan kepercayaan warga Jakarta yang selama 5 tahun ini merasa dikibuli Anies mentah-mentah. Kan kehadiran Heru Budi Hartono yang langsung tancap gas dengan meminjam slogannya Pak Jokowi, yaitu kerja, 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 yang merupakan antitesa dari slogan Anies, yaitu ngomong, 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 atau jis, jis, jis. Nah, Pak Heru Budi ini sepertinya memang mau menggunakan energi pada kata kerja, kerja, kerja itu sebagai antitesa Anies yang memang tidak kerja, tidak berkarya, tapi soal duit banyak sekali ribetnya. Dan sebuah gedung di Kuningan, gedung KPK atau mungkin kejaksaan, tinggal menindaklanjuti apakah ada unsur korupsi atau maladministrasi berjamaah yang berujung kerugian duit rakyat, kerugian negara, yang selama Anies berkuasa ini dugaan kuat ke arah itu. Dan tentu kita akan mendukung penuh ya upaya normalisasi Jakarta setelah 5 tahun dibuat mainan gubernurnya. Dan tentu saja kebijakan penyelewengan anggaran yang semasa kepemimpinan Anies aman terkendali kesannya, otomatis akan diaudit ulang. Temuan demi temuan akan menjadi bahan laporan pertanggungjawaban kepada publik secara gamblang berdasarkan data dan fakta. Nggak ngomong doang. Dan jangan lupa, Pak Heru Budi ini orang sekda. Dia paham betul lingkup lobang-lobang di mana uang rakyat biasanya bocor. Jadi kalau KPK masih kebingungan menemukan alat bukti korupsi Anies dan atau anak buahnya di Jakarta, nah sekarang tunggu saja laporan dari Pak Heru Budi. Langsung dari balik berkas meja kerja Gubernur Anies tadinya. Selama 2 tahun ke depan Anies akan deg-degan setengah mati. Tidurnya tidak tenang. Kampanyenya akan dipenuhi senyum penuh beban. Kenapa? Ya karena Heru Budi Hartono, sang pejabat gubernur Jakarta, seiring tugasnya juga akan menjadi auditor atas apa yang dikerjakan oleh Anies. Karena terkait anggaran dalam kewenangan gubernur, Heru Budi akan berjalan alot terkait pengesahan anggaran itu di DPRD DKI. Karena pastinya anggaran yang nggak ada gunanya akan dipangkas habis. Dan itu terkait misalnya kepentingan para anggota dewan di DPRD DKI kemarin. Nah, lem, ibon, pulpen, flash disk seharga miliaran rupiah dipastikan nggak akan ada lagi. Dengan penggunaan anggaran seenak udelnya di masa Anies, yang bahkan oleh para pendukungnya sendiri dibilang nggak bisa kerja, itu akan membuat Anies nggak pules tidur. Dan yang pasti dengan berakhirnya dinasti Anies di Jakarta akan ada banyak pihak yang tiba-tiba mengundurkan diri, lari terkencing-kencing, atau pura-pura alim dan mendadak jadi pembina marbot musola. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial
untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.